saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Harapan kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan untuk hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Imamat pasal 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Imamat. Jadi di dalam kitab Imamat ini kita akan menemukan banyak tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diberikan kepada Musa, hambanya, dan yang akan dilakukan oleh umat pilihan atau umat Israel pada waktu itu. Namun pada saat ini tentu hukum dan aturan-aturan yang diberikan Tuhan itu tidak hanya dikhususkan kepada umat Israel yang ada di Timur Tengah, tetapi juga kepada seluruh umat Tuhan Allah, seluruh yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya semua umat manusia seharusnya melakukan tentang hukum dan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah tersebut. Dan Imamat ini berisi tentang hukum dan aturan-aturan yang harus dilakoni oleh umat Israel dan juga oleh kita, umat Allah, umat yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hukum-hukum ini atau aturan-aturan yang diberikan kepada umat Israel itu menjadi pegangan bagi mereka dan juga bagi kita. Bagaimana kita harus berlaku terhadap sesama kita manusia, dan kita bersikap kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta kita. Jadi melalui hukum-hukum dan aturan-aturan yang kita terima, yang diterima oleh umat Allah pada dulu masanya Musa, adalah agar mereka mempunyai pegangan bagaimana mereka harus berlaku terhadap sesama manusia dengan adil, jujur, dan penuh kasih. Pada ayat atau nas hari ini, umat dilarang untuk memeras, umat dilarang untuk merampas hak-hak orang lain. Jadi tadi telah dikatakan di sini agar kita tidak boleh memeras sesama manusia, tidak boleh merampas, dan kita juga tidak boleh menahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Merampas dan memeras adalah perilaku yang tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena kata merampas atau memeras itu berarti kita mengambil
milik orang lain menjadi kepunyaan kita sendiri, tentu itu akan merugikan orang lain. Sehingga perilaku kita adalah perilaku yang hanya memperkaya diri sendiri, yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita beruntung, tetapi orang lain dirugikan oleh karena sikap, oleh karena perilaku yang kita lakukan. Dan Tuhan tidak menyukai hal itu. Tuhan mengingatkan agar kita tidak melakukannya terhadap sesama kita manusia. Tetapi kita harus bersikap adil, bersikap kasih, bersikap jujur terhadap sesama kita manusia. Dan yang berikut juga disinggung di sini tentang pekerja harian. Siapakah orang yang disebut sebagai pekerja harian? Mungkin yang lebih gampang untuk kita ingat adalah seperti tukang bangunan, di mana mereka dibayar secara harian, ya. Walaupun mungkin itu atas perjanjian bersama, mereka menerimanya bulanan, itu lain hal. Tetapi upah yang mereka terima adalah upah harian. Kalau kita berbicara tentang orang yang bekerja sebagai pekerja harian, pastilah orang tersebut adalah dari kelompok ekonomi bawah. Mungkin mereka bekerja hari ini untuk makan mereka besok. Setelah itu habis. Mereka harus bekerja lagi sehingga bisa makan dan bisa minum. Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang berkekurangan. Meskipun Tuhan berbelas kasih terhadap kita semua, tetapi sebagai sesama manusia, antara orang-orang yang memberi upah dan yang diupah, Tuhan mengingatkan agar kita tidak menunda-nunda yang menjadi hak mereka. Melalui pekerjaan atau karya mereka, mereka menerima upah, menerima gaji, tetapi itu bukanlah gaji yang besar, tetapi itu adalah upah yang minim. Karena itu kita tidak boleh menundanya, karena itu kita tidak boleh tidak memberikan kepada para pekerja. Mungkin kita juga, ya saudara-saudara, pernah mempekerjakan seorang tukang untuk membangun rumah kita, untuk merenovasi rumah kita. Ya, mereka biasanya bisa kita katakan dari orang-orang yang mempunyai ekonomi rendah. Jadi kalau kita menunda untuk memberikan upah mereka, mungkin besok anak istri mereka tidak makan. Jadi Tuhan tidak mau itu terjadi kepada buruh upahan atau buruh gaji harian. Tuhan tidak mau itu terjadi. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini untuk mendukung kehidupan saudara-saudara kita yang dalam keadaan ekonomi rendah. Jadi mari kita berbelas kasih, mari kita melakukan apa yang menjadi aturan atau hukum yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup menjadi orang-orang yang jujur, kita dapat hidup menjadi orang-orang sebagai pelaku kasih terhadap sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak memeras kepada sesama kami manusia, agar kami tidak menunda apa yang menjadi hak-hak dari sesama kami manusia. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat hidup jujur, agar kami dapat hidup penuh dengan belas kasih. Sertai kami Tuhan, karena sering sekali kami memiliki sikap yang sangat egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi biarlah Tuhan melalui kami, orang-orang yang patut untuk kami kasih dapat menikmati berkat Tuhan. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa. Amin.